Halo anak-anakku yang ada di rumah, salam sehat semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru Marcelina Lawi, SPD. Hari ini kita akan belajar di tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2 dan subtema 3, di mana di subtema 2 tentang merawat hewan di sekitarku. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Di tema 6 ini dan subtema 2 dan 3, Ibu Guru akan mengajarkan tentang muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Mari kita menyimak bersama pelajaran materi kita hari ini. Anak-anakku, setelah menonton video, anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran tema 6, subtema 2, dengan menuliskan kegiatan sehari-hari di sekolah. Anak-anak dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan hal-hal yang tidak dapat dilakukan di sekolah. Tujuan pembelajaran yang kedua, tema 6, subtema 3. Yang pertama, anak-anak dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan sekolah dengan benar. Yang kedua, anak-anak menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. Mari kita lihat bersama materi pembelajaran. Untuk materi PPKN tema 6, subtema 2, yang pertama kita mengetahui atau anak-anak mengetahui aturan di sekolah. Pada subtema 1 kemarin, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru tentang apa itu artinya aturan. Nah, sekarang kita akan belajar di materi 6 subtema 2 ini, kita belajar aturan di sekolah. Di lingkungan sekolah terdapat aturan yang harus anak-anak patuhi atau anak-anak taati. Contoh, masuk sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, memakai seragam dengan rapi dan lengkap, mengerjakan tugas piket, mendengarkan dengan baik saat Bapak Ibu Guru memberikan penjelasan di depan kelas atau di ruangan kelas. Poin B, anak-anak harus menghindari kegiatan yang melanggar aturan di sekolah. Contohnya saat kita ulangan, anak-anak tidak boleh menyontek, anak-anak harus mengerjakan sendiri. Yang kedua, tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, itu yang melanggar aturan di sekolah. Yang ketiga, menyontek PR teman. Yang keempat, mengobrol saat guru jelaskan materi. Nah, yang pertama tadi Ibu Guru jelaskan tentang menyontek saat ulangan, di mana saat kita melaksanakan ulangan atau PTS, penilaian tengah semester, atau ulangan akhir semester mau naik kelas, anak-anak harus belajar di rumah, anak-anak tidak boleh menyontek. Nah, yang kedua ini mengerjakan PR, di mana Bapak Ibu Guru kalian sudah memberikan tugas atau PR tadi, anak-anak mengerjakan dengan baik di rumah. Apabila anak belum mengerti, bisa bertanya kepada Bapak, Mama, serta kakak yang ada di rumah. Yang berikut, anak-anak harus mengerjakan PR, tidak boleh nyontek. Mungkin sampai di sekolah, anak-anak harus bertanya teman, oh ada PR kah kita? Nah, teman yang satu belum mengerja, mari saya nyontek, itu tidak boleh. Jadi anak-anak harus mengerjakan PR sendiri dari rumahnya. Yang berikut, saat Bapak Ibu Guru mengajari kelas, anak-anak harus perhatikan dengan baik, tidak boleh bercerita dengan teman. Itu aturan-aturan yang harus kita hindari. Itu yang melanggarkan aturan di sekolah. Itu yang harus kita hindari ya. Anak-anak Ibu Guru pasti bisa. Mari kita melihat lanjutan materi dari subtema 2. Beberapa manfaat yang akan anak-anak rasakan jika mematuhi aturan di sekolah. Antara lain, anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Suasana bermain di sekolah jadi lebih menyenangkan.
dan kamu tidak akan dihukum oleh guru. Nah, contohnya tadi ketika anak-anak tidak mengerjakan PR dan anak-anak menyontek dari teman, itu mendapat hukuman. Di dalam kelas juga saat anak-anak Bapak Ibu guru menceritakan atau menjelaskan materinya, nah anak-anak harus duduk tenang, sopan, tidak boleh ngobrol. Kalau tidak, dapat hukum dari Bapak Ibu guru. Itu nih, yang itu kita harus tidak boleh melakukan. Kita harus mematuhi aturan. Ada manfaatnya berapa? Ada 3 poin tadi. Itu yang Ibu guru jelaskan. Baik anak-anak, mari kita melihat bersama pada buku tematik halaman 47. Di sini anak-anak melihat pembelajaran 1 subtema 2, Fatima dengan ayahnya. Fatima ini anak yang rajin. Fatima sering membantu merawat burung beo peliharaan ayahnya. Burung beo memiliki ayah Fatima. Fatima suka menirukan suara-suara. Fatima membersihkan kandang burung beo, kandang kucing, serta kandang hamster dengan teratur. Nah, anak-anak ibu guru yang ada di rumah, apabila ada hewan peliharaan Anda, anak-anak harus membersihkan kandangnya, memberi makan. Begitu aturannya kalau punya hewan peliharaan. Mari anak-anak kita perhatikan lagi gambar dan kita membaca bersama. Fatima sedang bermain ke rumah Titus. Titus memelihara angsa dan burung merpati. Titus senang merawat angsa dan burung merpati. Fatima membantu Titus memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan angsa memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan angsa tidak dapat terbang tinggi. Baik, angsa hanya makan makanan yang diberikan oleh Titus dengan Fatima di tempat-tempat yang rendah. Lalu burung bisa mencari makan yang tempat tinggi, contohnya di atas pohon, ada buah-buahan, di atas pohon mangga, pohon pepaya. Nah, itu burung bisa ambil karena burung bisa terbang. Ya, itu contoh yang baik dari Titus dengan Fatima. Mereka punya peliharaan, maka mereka harus merawatnya dengan baik, memberi makan, membersihkan kandang. Anak-anak ibu guru juga begitu, yang punya hewan peliharaan di rumah. Mari kita perhatikan lagi gambar berikut. Anak-anak, mari kita lihat bersama cara membersihkan tempat hewan peliharaan kita. Kita baca bersama. Setiap hari Fatima dan kakaknya bergantian membersihkan kandang kucing. Pada hari Senin, Fatima membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran kakak membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Fatima kembali membersihkan kandang. Nah, di sini kandangnya masing-masing, punya hewan peliharaan masing-masing. Fatima dengan kakaknya bergantian membersihkan kandangnya. Sudah mengatur jadwal hari apa. Nah, anak juga di rumah harus begitu bersama dengan kakak dan saudara yang ada di rumah. Baik anak-anakku, Ibu Guru akan lanjut materi PPKN tema 6 subtema 3. Kita belajar masih tentang aturan di sekolah. Aturan di sekolah, setiap tempat memiliki aturan. Setiap tempat memiliki aturan. Aturan adalah tata tertib yang dibuat agar semua menjadi teratur. Di sekolah terdapat aturan yang harus anak-anak patuhi. Contohnya ada tanaman di sekolah. Ini subtema 3 ini tentang merawat tumbuhan. Jadi di sekolah tuh mungkin ada tanam bunga depan sekolah kita masing-masing. Jadi di sini Bapak Ibu guru sudah memberi piket. Yang pertama, bagaimana cara kita merawat tanaman bunga kita? Kita tidak boleh menginjak-injak rumput di taman. Membuang bungkus jajanan di tempat sampah, tidak boleh buang di taman bunga. Tidak makan di ruang perpustakaan, sampahnya harus taruh di tempat yang bersih. Atau di tempat sampah yang sudah ditempatkan. Yang berikut, tidak memetik bunga di taman. Menyiram tanaman sesuai tugas piket masing-masing. Baik anak-anak, itu aturan tata tertib yang kita buat menjadi teratur. Anak-anak harus perhatikan dengan baik cara-caranya.
Nah saat ini anak-anak masih belajar dari rumah. Guru harap ketika kita sudah masuk sekolah, kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nah, mari kita lihat bersama anak-anak, perhatikan gambar, dan kita membaca bersama-sama. Di sini Titus bersama teman-temannya. Hari ini kelompok Titus mendapatkan tugas piket. Titus, Made, Anton, Lani, Ratna, dan Fatima yang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Titus membagi tugas piket kepada teman-temannya. Titus bertugas membersihkan kaca jendela. Fatima bertugas menyapu lantai. Made bertugas membersihkan dan merapikan meja dan kursi. Lani bertugas menghapus papan tulis dan mengganti air di vas bunga. Anton bertugas membuang sampah di tempat sampah. Ratna bertugas merapikan lemari dan meja guru dengan kemoceng. Baik anak-anak ibu guru yang ada di rumah, ketika anak-anak ibu guru sekolah atau masuk sekolah, pasti anak-anak melakukan piket kelas seperti Titus bersama teman-temannya. Anak-anak bisa lihat pada gambar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang hapus papan tulis, mengantar sampah di tempat sampah, lap jendela atau kaca jendela, membersihkan meja bapak ibu guru dengan baik. Baik anak-anak, itu tugas piket yang dilakukan oleh Titus bersama teman-temannya. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar lagi. Aturan di sekolah yang ditaati dan dilanggar pada gambar. Nah, gambar yang pertama ini aturan sekolah yang baik. Mereka menghapus papan kerja bakti tadi bersama-sama. Sudah mendapat piket dari ibu kepala sekolah atau guru kelasnya masing-masing yang sudah membagikan kepada anak-anak. Gambar yang kedua ini mereka melanggar aturan. Nah, saat ini mereka ini duduk bercerita berdua ketika Bapak Ibu Guru sedang menjelaskan tentang materi-materi pelajaran. Sikap ini kita tidak boleh tiru. Kita harus tiru sikap yang baik pada gambar pertama. Nah, di sini kita perhatikan lagi gambar pada buku tematik halaman 38 tema 6 tentang merawat tanaman di sekitar sekolah. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman yang ada di depan kelas. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut setiap hari Selasa dan Kamis. Lani, Ratna, dan Fatima mendapat tugas piket menyiram tanaman. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di depan kelas, bermain bola sebaiknya di lapangan. Ya, cerita ini sesuai dengan anak-anak kegiatan hari-hari di sekolah ya. Nah, kalian bisa lihat kegiatan yang mereka lakukan ini. Fatima, Lani, dengan Ratna, serta anak-anak yang lain. Nah, ini perhatikan gambar, kita lihat bersama. Gambar pertama ini dia merawat tumbuhan dengan baik atau tanaman bunga dengan baik. Dia cangkul, dia bersih pohon bunga yang sudah ditanam, gembur kembali dan memberi pupuk. Untuk gambar yang kedua, dia melanggar aturan. Dia memetik bunga dan buang sembarangan. Ini aturan yang tidak baik. Anak-anak tidak boleh mengikut pada gambar yang kedua ini. Anak-anak harus mengikuti gambar yang ada pada gambar yang pertama. Itu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah kita. Baik anak-anakku, terima kasih anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Kalian tetap semangat dan selalu sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.